Shalom saudara sekalian, salam sejahtera, salam sehat untuk saudara dan saya. Pertama kali kami tayang hari ini dan seterusnya, kami selalu menampilkan khotbah-khotbah yang selalu mengarah pada Yesus Kristus Tuhan, atau Yesus sentris, atau fokus kepada Yesus Kristus. Dalam arti Kejadian, kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya mengarah pada Yesus Kristus. Yang kejadian yang disampaikan itu arahnya nanti Yesus Kristus akan datang. Sampai Perjanjian Baru sampai Wahyu pun dicantakan Yesus sudah datang. Dan Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi semua Kejadian sampai Wahyu itu fokusnya pada Yesus Kristus. Maka khotbah-khotbah yang disampaikan harus berfokus pada Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhanlah pedoman hidup saya dan saudara, pondasi hidup saudara dan saya. Kalau semuanya doa pun harus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan akhirnya. Kalau tidak dialaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, maka saudara dan saya tidak akan sampai kepada Bapa. Tuhan Yesus sudah sampaikan bahwa semuanya melalui aku. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai anak Allah, maka saudara dan saya pasti mendapatkan hidup yang kekal. Tapi Bapak Ibu, yang tidak percaya, yang tidak taat pada anak, ya, artinya yang tidak mengarahkan fokus kepada anak, tidak berkhotbah fokusnya kepada Yesus Kristus Tuhan, ia tidak akan melihat hidup. Nah, ini jelas semua yang disampaikan harus kepada Yesus Kristus Tuhan. Semuanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Melainkan Bapak Ibu, orang-orang yang tidak taat kepada Yesus Kristus, maka murka Allah ada di atasnya. Murka Allah ada di atasnya. Menakutkan sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 juga mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Akulah jalan, dia mengatakan. Tidak ada orang yang berani mengatakan akulah jalan. Kalau saudara salah pilih orang yang mengatakan akulah jalan, saudara akan tersesat di dalam hidupmu, di dalam masa depanmu, bahkan di dalam setelah engkau mati pun engkau akan tersesat. Kemana engkau akan menuju setelah mati? Tapi Tuhan Yesus menawarkan kepada saudara dan saya, akulah jalan. Kenapa dia mengatakan akulah jalan? Apakah dia benar-benar jalan yang saudara dan saya harus tiru? Jelas dia adalah jalan. Kenapa? Dia adalah pemilik surga sana. Dia pemilik surga sana, dia datang ke dunia ini untuk menebus saudara dan saya. Dosa-dosa saudara dan saya. Supaya memulihkan saudara dan saya, dia datang ke dunia ini mengerjakan seluruh perintah Bapaknya. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan dia mati dan bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Luar biasa. Dan dia naik ke surga, berarti dia bisa turun dan dia bisa naik. Kalau dia bisa turun dan dia bisa naik, maka dia adalah pemilik surga. Kalau saudara percaya dia bisa turun dan dia bisa naik, maka saudara tidak akan tersesat. Saudara tidak akan salah jalan. Kalau ada yang mengatakan, saya sudah bisa naik ke surga. Orang ini mengatakan, saya sering naik turun ke surga. Terus buat apa Yesus datang ke dunia ini? Betul kan? Karena orang yang mengatakan, saya bisa naik surga, turun naik, kemungkinan itu secara mimpi. Kemungkinan secara halusinasi saja. Tapi kalau Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah jalan. Jelas dia adalah jalan.
maka saudara harus percaya dengan jalan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Orang lain mengatakan aku bisa naik turun ke surga, tapi akhirnya orang ini mati dan tidak bangkit lagi. Kalau saudara percaya dengan orang seperti ini, yang mengatakan dia bisa turun naik dari surga ke bumi, saudara akan salah jalan. Percayalah kepada Yesus Kristus saja, yang dia adalah pemilik surga, dia turun menyelesaikan segalanya yang ditugaskan Bapa di surga untuk menebus saudara dan saya, dan dia bisa naik duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk menyiapkan tempat di sana untuk saudara dan saya. Menyiapkan tempat di sana untuk kehidupan saudara dan saya, itu ya hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa kita mengarahkan pada Yesus Kristus? Khotbah-khotbah kami mengarahkan pada Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapakah yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi? Siapakah dia? Enggak ada lain, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Jelas mengatakan kepadaku, Yesus ngomong, telah diberikan segala kuasa. Bukan hanya di bumi, tapi di surga dan di bumi, itu di bawah kaki telapak kaki Yesus Tuhan. Yesus yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin saat ini saudaraku mengalami pergumulan yang luar biasa, mengalami persoalan hidup yang luar biasa. Bagi manusia mungkin tidak ada jalan keluarnya. Bagi manusia hal yang mustahil untuk bisa keluar dari masalahnya. Kabar baik untuk saudara dan saya, bahwa Yesus mengatakan, ya, segala sesuatu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi Bapak dikasih Tuhan, kalau saudara dan saya berdoa kepada Yesus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang hal yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hal yang tidak mungkin kalau bagi Tuhan itu mungkin, karena Dia adalah Maha Kuasa dan Maha segalanya. Jadi semuanya fokuskan hidupmu mengarahkan pada Yesus Kristus Tuhan. Terus saya tidak henti-hentinya mengatakan, terus mendengungkan Yesus Kristus Tuhan. Banyak hal, kebanyakan Yesus Kristusnya di dalam khotbah-khotbah hilang. Sama sekali nggak ada Yesus Kristus, hanya Tuhan. Dan yang kedua, mungkin hanya terakhir saja bonus, akhirnya Yesus Kristus disebutkan. Dan yang paling senang apa? Iblis, Bapak Ibu. Iblis senang, Pak, kalau nggak ada Yesus, semuanya tidak akan sampai ke surga. Tidak akan sampai ke Bapa. Karena apa? Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua doamu pasti sampai ke surga. Karena Alkitab yang mengatakannya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mulai sekarang fokuskan segala pembicaraan hidupmu, perkataanmu, kelakuanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena Dialah pondasi dalam hidupmu. Biarkanlah Tuhan Yesus terus mengontrol hidupmu melalui Roh Kudus-Nya, supaya Roh Kudus ini membimbing kamu, menyertai kamu, menguatkan kamu, menjaga kamu, supaya apa? Terus berjalan, terus bersama-sama dengan Yesus. Dan saya percaya kalau saudara dan saya terus mendengungkan, mengarahkan hidupmu kepada Yesus, maka setiap langkahmu, setiap kehidupanmu beserta dengan Yesus, engkau dapat melewati segala masalah yang saat ini dan yang akan datang engkau alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tolong follow, like, dan subscribe, di tombol like dan subscribe. Supaya apa? Supaya kami terus melakukan pembaruan materi-materi yang berfokus pada Kristus Yesus yang jarang ada. Dan kembali lagi ke back to Bible, supaya apa? Semuanya fokus pada Yesus Kristus. Dan kalau saudara dan saya berfokus pada Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, saya percaya semuanya pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.